karena itu dia berpikir kalau kapal itu udah gak ada orangnya. Kapten Murphy melihat kapalnya jauh dari batas pelayaran, jadi dia bertanya apakah sudah menghubungi polisi pantai, yang dijawab ferryman kalau dia udah menghubunginya, namun karena itu perairan internasional, jadinya para polisi gak peduli. Murphy lalu bertanya tentang tujuannya ferryman, yang dijawab dia kalau dia mau beberapa persen keuntungan dari penjualan kapal itu. Oleh karena itu Murphy berdiskusi ke krunya, dan bilang kalau dia udah melihat banyak keanehan di laut itu. Tapi setelah berdiskusi, akhirnya diputuskan kalau Murphy dan kawan-kawan mau membantu ferryman, tapi dia gak boleh berada di kapal mereka. Ini membuat dia menjadi agak kesal, merasa ketakutan kalau nanti dia bakal dikhianatin, jadi dia mengancam kalau udah ada 5 kru lainnya yang mau menerima penawaran ini. Karena gak mau menyia-nyiakan kesempatan, akhirnya ferryman diperbolehkan berada di kapal mereka, sehingga mereka pun mulai berangkat ke kapal besar Italia itu. Beberapa hari kemudian, Santos yang sebagai tukang kemudi kapal, menikmati perjalanannya sambil melihat layar radar. Di suatu waktu ketika melihat layar radarnya, dia melihat sesuatu besar di radar itu, tapi setelah dia menoleh ke arah lain, sesuatu besar itu udah menghilang. Oleh karena itu dia melapor hal ini ke Murphy, namun setelah Murphy melihatnya, dia gak melihat apa-apa di radar. Santos pun melihatnya lagi, dan sesuatu besar itu muncul lagi di radarnya. Merasa itu adalah kapal, Murphy mencoba berkomunikasi dengan si kapal, tapi gak ada jawaban, yang membuat mereka menjadi heran dengan si sesuatu besar itu yang udah menghilang lagi di radar. Beberapa saat kemudian, Santos menjadi kaget ketika melihat ada kapal besar di depan, jadi dia pun langsung menghentikan kapal. Namun karena kapalnya terlalu dekat dengan si kapal besar, akhirnya terjadilah tabrakan yang membuat semua orang pada mental. Ternyata, kapal besar itu adalah kapal Italia yang mereka cari-cari, dan menjadi heran dengan kapal besarnya yang tiba-tiba bisa muncul. Mereka mengetahui kalau nama kapalnya adalah Antonia Grazia. Oleh karena itu sambil mencoba berkomunikasi dengan si kapal pesiar lagi, Murphy mengaku tahu cerita hilangnya kapal itu yang hilang di Laut Labrador di tahun 1962. Anehnya, gak ada panggilan darurat sejak itu, dan kapal pesiarnya hilang begitu aja. Semua kapten-kapten udah mencarinya dengan berharap si kapal pesiar belum tenggelam, yang artinya sesuai hukum maritim, kapal pesiar ini sekarang adalah milik mereka. Mulailah Murphy dan kawan-kawan masuk ke dalam kapal pesiar. Sementara Greer dan ferryman disuruh untuk menunggu di kapal mereka, yang membuat ferryman menjadi kesal gak bisa ikutan dengan alasan keselamatan. Di saat itu Murphy dan kawan-kawan melihat kondisi kapal pesiarnya yang udah karatan, gara-gara termakan cuaca selama 40 tahun, tapi mereka melihat kapalnya yang masih cakep. Lalu, mereka mengetahui kalau seluruh sekoci udah gak ada, dan semua lemari penyelamat udah kosong. Setibanya di dalam kapal, mereka menggunakan momen ini untuk bercanda-canda, jadi Murphy memperingatkan mereka untuk menjaga sikap. Beberapa saat kemudian, mereka mendengar suara-suara yang bergerak yang berasal dari sebuah jam. Tapi tiba-tiba jamnya berhenti, dan ketika Munder mau memegangnya, tiba-tiba jamnya berbunyi keras yang membuat Munder menjadi kaget. Alhasil dia diketawain sama teman-temannya, dan di saat itu, ada sebuah balok-balok huruf yang bergerak sendiri sampai membentuk sebuah kalimat, yang artinya, selamat datang. Di tengah lihat-lihat, mereka bertanya lebih lanjut tentang kapal ini ke Murphy, yang dijawab dia kalau kapal ini menampung 600 orang waktu itu, dengan banyak orang kaya dari seluruh penjuru Eropa. Setelah membuka pintu ke anjungan, Munder berinisiatif untuk masuk duluan, dan setelah beberapa saat, tiba-tiba dia pun kejeblos gara-gara lantainya yang rapuh. Namun untungnya dia masih bisa bergantung, dan di tengah usaha untuk menaikkan Munder kembali, Mauren melihat si gadis bergaun putih. Tapi setelah dia menoleh ke arah lain, si gadis itu udah menghilang entah kemana. Setelah berhasil menyelamatkan Munder, mereka melanjutkan perjalanan sampai tiba di ruang kemudi kapal, di mana mereka mengetahui kalau tangki bahan bakarnya kosong, menduga kalau mesinnya pasti terus menyala sampai mati. Mereka lalu menemukan sebuah jam tangan digital yang membuat mereka menjadi heran, karena jam tangan digital belum ada di tahun 1962, yang menandakan kalau bukan mereka kru pertama yang menemukan kapal ini. Mereka kemudian memutuskan untuk menderek kapalnya besok, jadi mereka kembali ke kapal mereka untuk istirahat. Di sana mereka membahas kenapa kapal pesiar itu bisa muncul tiba-tiba, yang membuat Murphy menjadi heran juga, tapi dia menceritakan sebuah cerita tentang sebuah kapal layar yang gak ada orangnya,
2 bulan setelah kapal itu berlayar. Pada akhirnya dia menduga kalau kapal itu udah menjadi kapal hantu, namun teman-temannya pada gak percaya sama begituan. Esok harinya, mereka memeriksa kondisi di bawah kapal pesiar, dan ternyata ada lubang besar yang mengancam si kapal akan